Banyak sekali orang-orang dulu, saya ingat banget di daerah sini ya Pak Eko, yang katanya jual sawah, yang jual rumah mungkin, yang jual ternak, yang main anturium. Ternyata pas bermain anturium terjebak dalam lingkaran spekulasi yang jadi seakan-akan anturium, tanaman yang sangat indah ini, menjadi kambing hitamnya yang Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu kembali dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Kali ini saya berada di kota Solo tepatnya, dan saya bersama dengan Pak Eko yang kemudian nanti akan memperkenalkan dirinya, apa dan siapa Pak Eko. Dan konten kali ini kita akan membahas tips-tips ya Pak Eko, tips-tips untuk bagaimana sih tips-tipsnya agar sebuah pohon itu bisa menjadi jawara atau juara di kontes-kontes atau latber ya. Kalau latber di konten sebelumnya sudah diinfokan, kalau latber itu biasanya per 3 bulan sekali ya Pak Eko ya. Nah kalau untuk kontes untuk skala nasional biasanya diadakan setahun sekali, dan kebetulan kita sudah membahasnya, dan kali ini kita bersama Pak Eko yang akan memberikan tips-tips atau ciri-ciri atau apapun lah informasi tentang tanaman yang ciri-ciri tanaman yang jawara, bagaimana cara perawatan dan hal-hal penunjangnya. Oke Pak Eko, monggo silakan. Ya Mas Renat, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Eko Irianto. Saya penghobi anturium, yang mana kami di Solo punya komunitas, komunitas anturium Solo Raya. Itu ya sama teman-teman komunitas dipercayakan pada saya untuk ketuanya. Ketuanya Jadi kawan-kawan. ketua Kita bicara dengan ketuanya langsung. Dan di sini juga kami punya atap yang namanya Komunitas Anturium Nasional. Oh, untuk skala nasionalnya ya Pak Eko ya. Itu mana yang diketuai oleh Pak Dwi. Pak Dwi, betul. Pak Dwi Darto itu, yang mana saya sebagai penasehat, Mas Renat, maaf. Oh, iya. Saya yang harusnya minta maaf di sini gitu. Karena untuk kawan-kawan ketahui ya Pak Eko ya, semua orang-orang yang penghobi anturium tahu. Saya pun sebagai penghobi ini, kita ini biasanya tergabung dalam satu komunitas di daerah kita, dan ada lagi satu komunitas yang mewadahi lebih besar lagi yang biasanya disingkat KAN. KAN itu apa sih? KAN itu adalah Komunitas Anturium Nasional, yang kebetulan Pak Eko ini ternyata saya pun baru tahu, maaf sekali, penasehatnya gitu loh. Ini anggota yang nggak baik ini Pak Eko. Oke, dilanjut Pak Eko. Saya sendiri yang nggak tahu mengapa menjadi penasehat Gitu ya. Ya kemungkinan karena pas waktu itu sampai sekarang saya mulai suka anturium di tahun 2007 ya. 2007 sebelum ya. booming itu saya belajar bagaimana hobi saya. Waktu itu saya ganti dengan ke tanaman, itu biasa hobi keras, trabas atau apa, itu saya ganti ke tanaman ya. Iya, karena kalau pas trabas itu tidak pernah di rumah. Jadi sekarang saya itu di sini di anturium ini memang saya pertama kali berangkat dari senang dulu. Nah, ya, itu kawan. Ini jadi, penting kawan-kawan. Jadi apapun itu harus datang dari hati kita dulu. Tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi kenal gitu. Karena waktu itu saya punya tip untuk teman-teman anturium yang waktu dulu istilahnya katakanlah booming. Iya, waktu pasar booming. Tapi dengan tidak kontrol, banyak yang masuk namanya spikulan baru itu, karena niat awalnya bukan senang. Jadi awalnya itu ya karena cari keuntungan yang mana tidak memberi ilmu untuk merawat tanaman. Oh, itu dia kawan-kawan. Ini yang saya mau sedikit banyakkan informasi juga ke kawan-kawan semua di Nusantara. Kalau pada saat booming dulu sebetulnya itu banyak spekulan yang ikut bermain ya Pak Eko ya. Jadi mereka itu datangnya itu bukan dari senang, dari hobi, tapi yang dilihat tuh hanya uang dan uangnya saja. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang dulu, saya ingat banget di daerah sini ya Pak Eko, yang katanya jual sawah, yang jual rumah mungkin, yang jual ternak, yang main anturium. Ternyata pas bermain anturium terjebak dalam lingkaran spekulasi yang akhirnya rugi, dan ya maaf beritanya ada yang katanya sampai stres lah, ada yang macam-macam. Itu dia. Jadi stigma itu kawan-kawan kita harus hilangkan. Yang saat ini juga saya gimana ya, jadi seakan-akan anturium, tanaman yang sangat indah ini, menjadi kambing hitamnya. Yang wah itu anturium tuh nggak benar, katanya pohon main-mainan. Terus gara-gara anturium banyak orang yang stres.
sukses. Oknumnya kawan-kawan ya. Jadi Pak Eko bisa info ke kawan-kawan semua Nusantara ini. Jadi hilangkan stereotip untuk Anthurium itu sebagai tanaman main-main, tidak. Sampai saat ini masih eksis. Ada penghobinya. Dan kalau sudah mengenal itu harganya memang masih mahal ya Pak Eko ya. Dan tidak ada nilainya. Karena hobi, karena senang. Karena itu waktu itu saya kasih tip ke teman-teman itu, ke komunitas, beli jangan dengan angan-angan, belilah dengan senang. Karena apa? Kalau beli dengan senang, laku ndak laku pasti dirawat. Nah itu dia. Lah karena merawatnya dengan senang, dengan hati, pasti karena ini tanaman juga makhluk hidup ya. Jadi akan imbal balik ke kita. Kita memberi senang, dia akan memberi kita senang. Karena apa? Kalau angan-angan ini beli sekian, besok dijual sekian, kalau ndak laku menjadi bosan ataupun jengkel dengan tanaman. Jengkel, jadi kecewa, yang disalahkan marah-marah. tanamannya. Ya jengkel, kecewa. Jadi Pak Eko bisa info ke masyarakat gitu. Jadi orang-orang yang bermain, yang dulu itu ikut-ikutan, mereka tuh tidak mengerti tentang tanaman. Yang mereka lihat hanya keuntungan dan uang ya Pak Eko. Sebenarnya kalau dirawat betul itu akan memberi kebahagiaan kita sendiri. Betul. Paling enggak kami sendiri juga orang pengusaha Mas Renat. Betul. Ya orang pengusaha pasti kan ya penat pikirannya. Betul. Tapi kalau kita sudah senang lihat tanaman, hilang penatnya, seger semuanya. Pikiran jadi segar lagi, hati jadi tenang lagi. Saya punya temen itu ya udah punya sakit apa-apa itu, saya ajak senang dengan tanaman, sakitnya entah lupa atau hilang. Atau disembuhkan seperti itu. Karena disembuhkan dengan senang. Kita memberikan, kita istilah merawat dan memelihara tanaman dengan hati kita, dan tanaman pun mungkin memberi imbal balik ke kita. Oh nih orang ada punya sakit, kita kasih lupa dengan sakit. Kita kasih dengan penampilan yang bagus, sehat. Jadi lihatnya kan seneng, seger ya istilahnya. Kita harus sehatkan dulu batin kita sebelum kita harus menyehatkan badan luar kita ya, seperti itu. Seperti saya itu pernah ada tanaman ini, saksinya ini. Tanaman ini 14 kali juara Mas Renat. 14 kali. Siapa yang enggak tahu kalau tanaman saya yang nama Lexus ini 14 kali. Kalau dilihat finansial, satu kali juara berapa hadiahnya? Dan juaranya pun nggak main-main, nasional ya skalanya ini ya. Mulai 2013 ini. 2013 terakhir, 2017 terakhir ini. Terus ganti splitannya yang naik. Jadi ini 2017 masih tahta tertinggi. Jadi mulai 2013 itu kontes tetap eksis. Ini buktinya. Lexus ya. Lexus. Karena mulai 2013 ini. Maaf saya potong Pak Eko ya. Kawan-kawan semuanya untuk diketahui, Lexus ini ya, saya turun ke Anthurium itu kurang lebihnya tahun 2017 akhir kalau tidak salah. 2017 akhir saya hanya dengar sembriwing, hanya dengar informasinya bahwa ada satu pohon yang memang merajai lah boleh dibilang. Yang tidak terkalahkan, sangat perkasa, itu bernama Lexus. Jadi dari 2017 akhir kawan-kawan sampai saat ini saya tuh belum pernah lihat wujud aslinya Lexus. Dan ternyata saya langsung ketemu empunya. Ternyata yang punya Pak Eko, yang beberapa kali saya mau main ke rumah tidak pernah terlaksana, kali ini terlaksana. Dan saya pas naik ke atas pun langsung takjub lihat, jangan-jangan ini nih yang namanya sosok Lexus yang terkenal. Jadi fenomenal sekali kawan-kawan. Lexus ini memang boleh dibilang tanaman yang king of the king saat itu ya, boleh dibilang ya. King of the king saat itu, yang kalau setiap tarung kontes atau latber itu pasti masuk. Pasti minimal masuk di kelas apapun masuk. Di kelas apapun masuk. Enggak kalah. Kalau memang ada muri itu masuk. Karena apa? Saya sejak 2000 yang saya geluti 2018. 2008 sampai sekarang itu belum ada pernah tanaman juara 3 kali berturut-turut. Belum pernah. Pasti karena di bawah sana ada kerusakan, perawatan, ada sobek. Ini bantu. Itu dia. Nanti juga tolong Pak Eko kasih kita ilmunya. Gini, saya beberapa kali bawa tanaman kontes, Bali itu pasti ada rusaknya. Iya, itu. Itu kenapa? Tapi ini 14 kali. Dan terhindar dari yang namanya rusak, cacat, bolong, ngetrip, bla bla. Saya kawan-kawan, setiap saya pulang
kontes, walaupun nggak pernah menang, ya beberapa kali ada menangnya juga, gitu kan. Itu selalu pohon tuh ada rusak, makanya selalu saya di rumah itu bikin tanaman itu tidak hanya 1 set, 2 set, 3 set untuk gantinya gitu Pak Eko. Ya terus ini saya istilahnya museumkan. Ini dibeli siapapun meskipun kondisi seperti ini. Kemarin ada penawaran, mohon maaf saya sebut nominalnya ya. Ini ada penawaran 20 juta kemarin. Karena ya namanya mungkin maafkan ya, kita harus menyebut harga ya. Nominal ini saya karena nggak ada nilainya harga ini. Karena bangganya saya, bahagianya saya itu. Karena tanaman ini punya nilai historis sendiri, punya kebanggaan sendiri. Mau rusak kayak apapun nih pohon, saya yakin nggak bakal dijual. Dan nggak tak split ini. Dan nggak di split. Ya. Split itu bicaranya adalah kawan-kawan perbanyak tanaman secara vegetatif. Yang nanti di next konten akan kita bahas juga. Gitu. Nah terus sekarang ada lagi yang cocok itu yang baru hit setelah ini ya alhamdulillah kemarin di ulang tahun Trubus ke-50 ya masuk Grand Champion. Tahu saya. Saya juga datang Pak Eko dan saya sangat gigit jari sekali karena pemirsa teman-teman maaf saya potong Pak Eko, saya masih jengkel sebetulnya. Gak masuk saya satupun bawa pohon beberapa pohon gitu. Dan yang menang pohon ini adalah pohon yang mengalahkan juara satu di semua kelas dari mulai pemula sampai mix tewas semua sama punya Pak Eko ini dan dapatkan gelar best of the best. Ini kawan-kawan buktinya baru kemarin acaranya di ISBSD ulang tahun Trubus ya ke-50. Pak Eko ini mendapatkan best of the best. That's why kenapa saya meminta Pak Eko dengan sangat untuk menjadi narasumber saya, karena saya mau menjadi murid beliau, pengen belajar, pengen berguru supaya bisa gitu punya kalau tanaman jadi juara itu bukan masalah dapat juara duitnya berapa di amplop, bukan kawan-kawan. Ya bagi kami ini adalah kebanggaan. Juara Grand Champion di 50 tahun Trubus. Itu kan cuma sekali. Besok udah 51. Betul. Itu kemarin ya alhamdulillah di kontes Karanganyar ya juara lagi. Nah itu sih nggak usah diomongin lagi. Udah 5 kali itu. Makanya besok-besok kawan-kawan gantinya Lexus itu Tabita. Yang saya namain Tabita. Boleh saya angkat dikit lihat sosoknya ya. Monggo. Jadi ini kawan-kawan ini adalah the next legend. Mungkin ini udah Lexus ini sudah menjadi legend dan dipegang sama Pak Eko. Dan ini ternyata memang maestro ya menghasilkannya maestro lagi setelah Lexus. Ya, bukan kurang update ya pemirsa, tapi mungkin masih ada terah-terah yang terbarukan yang lebih kekinian lah kawan-kawan bahasa saya. Ini adalah terah barunya Pak Eko bernama Tabita. Dan ini kawan-kawan sekecil ini mengalahkan pohon-pohon besar dari remaja, senior, kalah semua. Padahal waktu itu kelasnya kelas apa masuknya? Ini kelas prospek. Kelas prospek ya. Kelas prospek itu adalah kelas 12 sampai 22 cm kawan-kawan. Tabita ini Grand Championnya kemarin ulang tahun Trubus ke-50 yang saya cuman gigit jari. That's why saya harus belajar lagi kawan-kawan. Dilanjut Pak Eko silakan. Ya semua itu istilahnya apapun itu terbayarkan dengan karena pekerjaannya. Jadi mohon maaf ya seperti itu tadi saya bukan tip sekarang, tip lama. Tip lama yang kami waktu itu mendirikan komunitas Andorium Solo Raya itu di tahun 2011. Jadi pas redup-redupnya kami niat untuk merangkul teman-teman yang dimana ada yang sakit waktu itu yang tadi disampaikan karena sudah jual apa-apa habis ya, terus ada yang tidur enggak sakit tapi beli banyak karena ya hasilnya sudah banyak orang yang karena kaya mendadak itu ya juga banyak tapi sudah enggak dirawat karena enggak laku. Nah kami tahun 2011 itu kami sama teman berempat waktu itu mendirikan komunitas Andorium Solo Raya. Jadi duluan Solo Raya dulu sama Kan Nasional. Setelahnya barulah itu berdirilah kan komunitas daerah-daerah ikut bergabung. Oke, sekarang masuk ke materi utama Pak Eko. Tips-tipsnya apa aja sih
kalau untuk sebuah tanaman itu bisa jadi grand champion atau bisa jadi juara terus tuh gimana sih Pak Eko? Karena Iya.